Kenapa sih negara kaya lebih tinggi harapan hidupnya daripada negara miskin? Oh, itu tuh karena ada PDB. Hah? PDB? Iya. Apa tuh? Sebelum aku ngasih tahu apa itu PDB, kamu tuh harus tahu dulu konsep perhitungan pendapatan nasionalnya dulu. Sebelum kita menilai apakah perekonomian suatu negara berada pada kondisi yang baik-baik saja atau tidak, kita harus mengetahui pendapatan total setiap orang, karena hal tersebut merupakan bagian dari produk domestik bruto. Produk domestik bruto menunjukkan perhitungan dua hal dalam satu waktu, karena pendapatan total dan pengeluaran total merupakan suatu hal yang sama. Ketika rumah tangga membeli barang dan jasa, maka alirannya akan masuk kepada pasar barang dan jasa. Sedangkan ketika perusahaan membayar upah karyawan, sewa tempat, dan membayar listrik, maka arus ini masuk ke dalam arus faktor produksi. Aliran aliran tersebut akan mengalir dari rumah tangga ke perusahaan dan kembali lagi ke rumah tangga. Apa sih PDB itu? Jadi, PDB adalah total nilai pasar atau uang dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode atau dalam satu tahun. Jadi singkatnya tuh PDB rata-rata atau penghasilan dari orang-orang dalam suatu negara. Semakin besar angka pendapatannya, maka semakin besar pula sumber daya yang dapat dinikmati. Contohnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan dapat menggunakan atau mencari kebutuhan dengan mudah. Misalnya, kita bisa lihat dari data tersebut. Dapat dilihat, pendapatan dari negara Amerika, Jerman, ataupun Jepang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan hasilnya mereka dapat hidup lebih lama, yaitu rata-rata 79 tahun atau 80 tahun. Dan mereka dapat menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan dengan mudah. Mereka pun juga bisa sekolah lebih lama lagi. Berbeda dengan negara Nigeria dan negara Bangladesh. Mereka memiliki pendapatan yang cukup kecil dan itu standar hidupnya atau harapan hidupnya juga kecil. Lama bersekolahnya pun juga rendah, hanya 5 tahun saja. Kemudian, gimana sih cara menghitung PDB? Cara menghitung PDB yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah komponen-komponen PDB. PDB sendiri terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah konsumsi atau consumption, yang kedua adalah investasi atau investment, yang ketiga adalah belanja pemerintah atau government purchase, dan yang terakhir adalah ekspor neto atau net export. Konsumsi sendiri adalah pengeluaran dari rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Belanja rumah tangga tersebut termasuk barang awet seperti mobil atau perabotan, barang tidak awet seperti makanan atau pakaian, serta jasa seperti cukur rambut dan layanan kesehatan. 2. Investasi. Investasi merupakan pembelian barang dan jasa yang akan digunakan di masa depan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Contohnya adalah sebuah perusahaan akan berinvestasi kepada teknologi dengan membeli software atau IT yang akan membantu efisiensi dan produksi lebih banyak. Yang ketiga adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah lokal, negara bagian, hingga pemerintah federal, termasuk di dalamnya adalah pemberian upah kepada pegawai pemerintah. Yang keempat adalah ekspor neto. Ekspor neto didapatkan dengan menghitung selisih ekspor dan impor. Perusahaan domestik akan menjual kepada negara lain, seperti Boeing yang menjual pesawat kepada British Airways. Aktivitas tersebut akan meningkatkan ekspor neto. Ada 2 jenis PDB. Yang pertama yaitu PDB nominal dan yang kedua yaitu PDB real. Apa sih perbedaan dari kedua PDB tersebut? PDB nominal adalah perhitungan PDB menggunakan harga yang berlaku pada periode tersebut, sehingga PDB nominal masih dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi. Sedangkan PDB real adalah perhitungan PDB dengan menggunakan harga tahun dasar. Berikut adalah cara perhitungan menggunakan PDB nominal dan berikut adalah cara perhitungan menggunakan PDB real. Dapat dilihat dari hasil perhitungan PDB nominal dan PDB real, pendapatan nasional sama-sama naik. Apabila menggunakan perhitungan pendapatan nominal, pertumbuhan pendapatan nasional akan tampak lebih tinggi,
Sedangkan apabila menggunakan perhitungan PDB real, pendapatan nasional yang diperoleh adalah pendapatan nasional yang sebenarnya. Nah, udah paham belum? Oh, jadi gitu. Ya. Makasih ya udah jelasin. Oke.